Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Astri Priyantika Dewi, nomor absen 29 dari kelas 11 PS2. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu langkah-langkah yang diambil penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan daya beli uang. Kemudian, adapun peran dan fungsi kebijakan moneter, yaitu yang pertama, mempertahankan iklim investasi, yang kedua, memperluas kesempatan kerja, yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang keempat, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, dan yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau politik yang longgar. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregatif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau politik uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan untuk meningkatkan penawaran agregat. Kemudian adapun instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada open market policy. Open market policy yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah harus menjual surat-surat berharga dan sebaliknya. Jika ingin menambah uang beredar, maka pemerintah harus membeli surat-surat berharga. Yang kedua ada tingkat bunga diskonto, yaitu kebijakan bank sentral dalam peraturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga, dan sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah harus menaikkan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada rasio cadangan wajib, yaitu kebijakan uang sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi bank umum. Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah harus menaikkan rasio cadangan wajib, dan juga sebaliknya. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah harus menurunkan rasio cadangan wajib. Selanjutnya, imbauan moral, yaitu dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan jumlah uang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia dapat memberi saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnya. Selanjutnya ada kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tindaknya suatu kredit. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kemudian adapun tujuan dan peran kebijakan fiskal. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada juga instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal. Jika ingin menekan laju inflasi, maka pemerintah harus menaikkan pajak. Yang kedua ada subsidi, yaitu penghasilan berbentuk tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai penghasilan atau untuk meningkatkan penghasilan. Dan yang ketiga ada transfer payment, yaitu pengeluaran pemerintah yang bukan pembelian atau pengeluaran terhadap produk dan jasa. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.